Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galip Andika Nugraha dari kelas 12 MIPA SMA Muhammadiyah 5 Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi mengenai respirasi anaerob. Apa itu respirasi anaerob? Respirasi anaerob adalah proses respirasi yang tidak memerlukan oksigen atau O2 dan melakukan pemecahan glukosa. Respirasi anaerob disebut juga dengan fermentasi. Setelah itu ada fermentasi. Fermentasi diubah menjadi dua. Yang pertama ada fermentasi alkohol dan yang kedua ada fermentasi asam laktat. Fermentasi alkohol adalah proses biologi di mana gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa diubah menjadi energi seluler dan juga menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai produk sampingan. Setelah itu ada fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat adalah proses pembuatan makanan dengan bakteri tertentu. Fermentasi alkohol. Pertama, glukosa. Di sini terdapat gambar mengenai tahapan fermentasi alkohol. Yang pertama, glukosa diubah menjadi 2 asam pirufat melalui glikolisis. Dihasilkan 2 ATP dari proses glikolisis yang berasal dari 2 ADP dan 2 NADH yang berasal dari NAD+. Yang selanjutnya 2 asam pirufat diubah menjadi 2 asetaldehyde, kemudian diubah lagi menjadi 2 etanol. Hasil fermentasi alkohol yaitu yang pertama 2 etanol, terus yang kedua itu ada 2 ATP, dan yang terakhir yang ketiga ada CO2. Selanjutnya fermentasi asam laktat. Di sini terdapat gambar mengenai tahapan fermentasi asam laktat. Yang pertama, glukosa diubah menjadi 2 asam pirufat melalui glikolisis seperti pada fermentasi alkohol. Setelah itu, 2 asam pirufat langsung diubah menjadi 2 asam laktat. Hasil fermentasi asam laktat ada 2, yaitu yang pertama 2 asam laktat dan yang terakhir yang kedua itu ada 2 ATP. Di sini ada soal. Yang soalnya ditanya, berikanlah contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan proses reaksi katabolisme anaerob, misalnya fermentasi. Jawab yang pertama, melalui pembuatan tempe dengan bantuan mikroorganisme Rhizopus oleogosporus. Satu yang kedua, melalui pembuatan oncom dengan bantuan mikroorganisme Neospora cytophilia atau Neospora crassa. Dan yang ketiga, melalui pembuatan tapai dengan bantuan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Yaitu yang keempat, pembuatan roti dengan bantuan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae. Yaitu yang terakhir, yang kelima, pembuatan yogurt dengan bantuan
mikroorganisme Lactobacillus bulgaricus. Terima kasih. Sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam perkataan yang kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.